Kalau kita bersedekah kepada kerabat dan bersedekah kalau kepada kerabat itu dua Pak Hadi. Loh kok dua? Pertama, pahala sedekah itu sendiri. Yang kedua, karena tambah mempererat hubungan kekeluargaan kita. Jadi kalau kita sering memberi itu kan orang merasa dipedulikan, merasa diperhatikan. Ada hadis Nabi, obati penyakitmu. Nih ono penyakit gak sembuh-sembuh katanya. Obati penyakitmu dengan bersedekah. Ya. Coba ini Pak ya. Obati penyakitmu dengan sedekah. Apa hubungannya sedekah dengan penyakit? Wal mupuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati janji idza ahadu, apabila dia berjanji. Jadi orang yang menepati janji, kita menepati janji itu di dalam surat Al-Mu'min itu Pak Hadi, surganya nanti VIP-nya surga. VIP-nya surga itu Pak Sadi, surga Firdaus. Ya. Ini semua kalau kita lakukan berarti kita ini sudah mengamalkan dasar-dasar pokok ajaran Islam. Boleh dikatakan sudah benar keimanan kita, benar keislaman kita, sudah benar akhlak kita, baik kepada Allah maupun dengan sama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta kajian Al-Quran yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, mari kita awali pelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya. Pada pekan yang lalu kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Dan ayatnya belum tuntas dikaji. Insyaallah akan kita lanjutkan pada malam hari ini. Silakan dibuka halaman 27. Halaman 27 Pak. Pada baris pertama, ayatnya rodok panjang nih ya, hampir separuh halaman. Baik, sebelum kita kaji apa makna yang terkandung di dalam surat ini, kita akan baca kembali ya. Tapi enggak dibaca dari awal, dibaca dari tengah. Wa atal mala ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin. Wa atal mala hubbihi
bihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Pada baris yang ketiga, Pak. Ya, enggak mulai dari awal karena tempo hari sudah. Baris yang ketiga. Ya, wa atal mala lahu bi. Sekarang baris yang keempat. Wal miskina ya. Wal masakin wa banas sabili wasailina wa fir riqab. Monggo. Wal masakin wa sabili wasailina wa fir riqab. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya. Baik, insya Allah kekal pahalanya di sisi Allah, baik yang membaca maupun yang menyimak. Baik, kita tulis dulu. Ayat ini banyak berbicara tentang masalah iman Islam. Jadi kalau diberi tema dasar-dasar. Dasar-dasar ya, dasar-dasar pokok ajaran Islam. Dasar-dasar pokok ajaran Islam itu biasanya ya terdiri dari iman. Ya. Kalau habis iman apa? Islam. Terus apa? Ihsan. Ya. Jadi ini iman, dasar-dasar pokoknya iman, Islam, ihsan. Ihsan ini termasuk akhlak. Ya. Yang dikatakan ihsan itu kalau orang sudah selalu merasa dimanapun dia berada selalu diawasi oleh Allah, baik waktu di dalam sholat maupun di luar sholat selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi nggak mau macam-macam. Ya. Karena manusia boleh ditipu, manusia boleh diakal-akali, tapi Allah itu nggak bila. Itu namanya ihsan. Kalau orang sudah mempunyai sifat ihsan ini, waduh, sudah bagus. Kita sebetulnya mau ke sini, ihsan. Ihsan itu artinya wes dadi wong api. Ya, sudah nggak ada kekurangannya, udah ihsan ya. Jadi tapi urutannya iman, Islam, ihsan. Ini isinya ayat yang kita kaji itu. Tempo hari yang dikatakan kebaikan itu bukan persoalan menghadapkan wajah ke timur apa ke barat, ke selatan, ke ini mau menghadap ke Baitullah apa ke Ka'bah apa ke Baitul Maqdis, itu bukan itu. Tapi dijelaskan oleh Allah, iman yang benar itu man amana billah, iman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir,
wal malaikati beriman kepada malaikat, wal kitabi beriman kepada kitab, wan nabiyin beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Berarti ini rukun iman, ya. Nah, itu yang kita rukun iman. Ya. Terus lihat selanjutnya, wa atal mala ala hubbih. Artinya apa? Wa ata dan memberikan al mala harta ala hubbihi yang dicintainya, dzawil kurba kepada karib kerabat. Siapa yang dimaksud karib kerabat? Yang dimaksud dengan karib kerabat itu yang menghubungan dekat dengan kita, saya nggak boleh menikah dengan kita. Karib kerabat itu koyok ya saudara, keponaan, paman, bibi, apalagi cucu, kakek. Itu ya. Itu namanya kerabat dekat. Kerabat dekat itu yang tidak ada hubungan pertalian darah dengan kita. Itu saking dekatnya tidak sah pernikahannya, haram kita menikah dengan kerabat itu. Terus yang kedua ada kerabat jauh. Kerabat jauh itu sudah boleh menikah. Contohnya koyok misanan, pindoan dan seterusnya. Nah, jadi di sini wa atal mala, ya, bentuk-bentuk pokok-pokok kebaikan ajaran Islam itu, kalau Allah memberikan harta kepada kita, ya, ala hubbi yang kita cintai, kita berbagi dengan orang lain. Urutannya siapa yang pertama? Dzawil kurba, keluarga. Jadi kita sama-sama bersedekah. Ada orang lain tapi ada kerabat, sama-sama nggak punya, itu yang kerabat dulu didahulukan, jangan orang lain. Tapi biasanya orang itu ada kerabatnya yang sama-sama butuh, malah dikasihkan anak yatim. Salah urutannya. Nah, ini ayatnya. Nah, jadi kalau kita mau berbagi, ada kelebihan baik berupa harta, mungkin kelebihan yang lain, maka pertama itu kepada kerabat dekat dulu. Pahalanya dapat 2 kata Nabi. Kalau kita bersedekah kepada kerabat dan bersedekah kalau kepada kerabat itu 2 Pak Hadi. Loh kok 2? Pertama, pahala sedekah itu sendiri. Yang kedua, karena tambah mempererat hubungan kekeluargaan kita. Jadi kalau kita sering memberi itu kan orang merasa dipedulikan, merasa diperhatikan. Ini memberikan harta ala hubbi yang dicintainya. Jadi kalau kita mau memberi orang itu, jangan kita nggak senang dikasih orang ya. Itu nilainya nggak seberapa itu ya. Paling bagus itu kalau harta yang paling kita senangi itu kita berikan kepada orang lain. Jadi jangan sisa-sisa. Ya Pak Sodik, nggak boleh sisa-sisa. Tapi ini jarang ini kayak gini. Biasanya orang kalau mau memberi itu dipilih, nggak apa-apa kok. Ya orang melarat aja kok. Ya dia kalau dikasih itu yang mau saja. Ya ini namanya kan pelecehan. Jangan begitulah ya. Nah, ini di sini kalau mau berbagi dengan orang lain berupa harta itu ala hubbihi, yang paling dicintai kita berikan, baik itu makanan, apa mungkin pakaian ataupun benda-benda yang lain. Ya. Itu dzawil kurba. Baru urutan yang kedua wal yatama. Artinya apa? Wal yatama. Nah, anak yatim. Yatimun yatimani yatama. Yatama itu jamak. Jadi bentuk jamaknya jadi wal yatama dan anak-anak yatim. Anak yatim, ada piatu, ada yatim. Apa bedanya? Kalau piatu itu artinya apa, Pak Du? Piatu. Kalau yatim itu tidak punya bapak. Kalau piatu tidak punya ibu. Kalau dua-duanya tidak ada, yatim piatu. Ya. Kalau nggak ada ibunya piatu ya. Itu ya. Itu urutannya. Jadi kerabat dulu, baru anak-anak yatim. Jadi salah kalau anak yatim dulu pada ada kerabat yang butuh. Ya, jadi salah urutan ya. Loh Pak, saya punya kerabat, nggak punya tapi jauh. Di mana? Di Madiun sana sama di Banyuwangi. Ya kan nggak apa-apa, nggak sulit sekarang. Bisa ditransfer lewat. Nah, nggak susah sekarang ya.
Ya kecuali kalau mungkin yang berupa makanan, mungkin kalau karena jaraknya bisa basi dan sebagainya. Tapi kalau ini masalah benda termasuk uang itu sekarang lancar ya. Baru berikutnya wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabanas sabil, Ibnu Sabil. Yang dimaksud Ibnu Sabil itu sapa? Ibnu Sabil itu kalau diartikan secara letterlek, Ibnu Sabil anak jalan, anak jalanan ya, anak jalan. Yang dimaksud anak jalan ini orang yang muter-muter, pergi kemana, ke sana kemari, tapi yang diurus itu urusan agama. Urusan agama, bukan urusan bisnis. Urusan agama ya. Ya, urusan agama ya. Contoh barangkali paling gampangnya itu saudara kita yang jamaah tabligh dari negara ke sini, melanglang buana ke sini, itu kan tujuannya untuk menyampaikan Islam. Itu bisa dikategorikan Ibnu Sabil itu. Ibnu Sabil. Jadi dia ke sana kemari, jarang di tempat itu, kebanyakan waktunya habis di jalan, tapi tujuannya itu untuk kepentingan agama, untuk dakwah. Nah, untuk dakwah, untuk ngajar. Ini namanya Ibnu Sabil. Termasuk orang-orang yang bepergian menuntut ilmu, misalnya kehabisan bekal di sana gitu ya. Ya itu termasuk Ibnu Sabil. Itu urutan yang keberapa? Kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, Ibnu Sabil ya. Baru wasailin. Siapa wasailin? Peminta-minta. Siapa yang dimaksud peminta-minta ini? Peminta-minta itu ada dua. Ada peminta-minta memang karena butuh, gak punya sama sekali. Ada juga peminta-minta karena dijadikan profesi. Mana yang di sini maksud di sini? Tapi ada yang minta-minta memperjuangkan agama, sama dari dulu mana diperintahkan. Ya. Terus kalau istilahnya orang dari kampung lain, kampung-kampung itu bisa minta-minta. Katakan bangun masjid. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, bangun anak yatim piatu, minta-minta, bikin proposal biasanya ya. Enggak bangun gitu, apa itu termasuk yang begitu? Nah. Kalau saya kok nggak setuju tuh kalau kita seperti ini Pak Iman. Kita mau peringatan Hari Besar Islam, mau mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Kan kita datang ke rumah-rumah. Itu minta-minta apa bagaimana itu? Gak cocok itu kalau minta-minta kayak ngemis ya. Karena itu bukan untuk kepentingan pribadi. Yang dimaksud di sini kepentingan urusan primer ini, urusan makan, bukan urusan sekunder, urusan makan ya. Jadi kalau kita ini penggalangan dana, datang ke rumahnya ibu-ibu di setiap RT itu bukan minta, bahasanya itu ngajak masuk surga Bu Oto ya. Assalamualaikum Bu Ondo, nopo Pak Hi, saya datang ini mewakili panitia peringatan Isra Mi'raj, ingin ngajak sampean masuk surga bersama-sama gitu. Mengajak itu Pak, jangan minta-minta. Bahasanya aja yang iya ya. Ya, tujuannya sama tapi bahasanya yang berbeda. Sama dengan nyuruh dengan minta tolong itu tujuannya sama enggak? Nyuruh sama minta tolong tujuannya kan sama. Tapi kalau kita nyuruh itu, apalagi yang lebih tua dari kita, ini sampean ku sopo kok nyuruh merintah-merintahku ya. Makanya bahasanya diperhalus, minta tolong, tujuannya sama ya, kira-kira seperti itu. Meminta-minta, ada mengemis, ada membawa proposal, ada penggalangan dana, ada tarian. Kemarin nih panitia Agustusan ini ya. Pak, saya Pak dari panitia Agustusan. Apa? Tarian. Tak ajarilah sampean, jangan bilang tarian. Kalau tarian itu berat bahasanya nanti minta apa? Impak. Ya, nah impak itu kan pasti tersama nih pahala. Dapat pahala nggak kita? Ya dapat pahala lah. Kita bukan untuk ini mengadakan peringatan 17 Agustus itu kan dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air untuk mengenang jasa para pendahulu kita, itu kan masa nggak berpahala? Tujuannya bukan untuk apa-apa.
Yang penting nanti jangan dipakai minum-minum. Dibelikan bir dipakai, itu lain lagi. Tapi kalau kita nyumbang tadi itu tetap tujuannya untuk apa namanya? Tujuannya untuk kebaikan, untuk kepentingan agama, kepentingan bangsa dan negara, ya itu tetap pasti bernilai di hadapan Allah. Cuman bahasanya itu kalau tarian ya kayak pajak itu loh ya tariannya ya. Jadi yang enak itu sumbangan sukarela. Tapi nek RT kemarin tuh sukarela apa ditentukan Bu ya? RT itu kalau nari 6 Agustusan ditentukan ya? Ditentukan. Berapa Bu paling banyak? 50. Kalau kita keliling Maulid itu ditentukan nggak? Enggak. Ya terserah. Itu terpulang kepada keimanan kita itu ya. Kalau kita ngasih banyak sesuai dengan kemampuan ya pahalanya juga ya gitu ya. Daripada ngasih banyak tapi koyok nggak ikhlas itu yo, kok mari-mari tarian tapi ngasih tapi saya ngomel-ngomel, itu bisa-bisa pahalanya hilang. Ya seperti itu. Jadi ini wasailin. Jadi yang dimaksud wasailin di sini kayak pengemis itu loh Pak, yang datang ke rumah nyun paling itu sail itu namanya. Itu berhak itu. Kalau kita punya nggak boleh kita tahan itu, berhak. Ya ini urutannya, urutan keberapa ini? Tuh 2, 3, 4, urutan kelima. As-sail. Ya. Kalau yang bikin proposal itu Pak Pur bukan as-sail itu ya, itu jangan bahasanya apa ya. Nggak cocok. Jadi yang as-sail itu kayak pengemis itu tapi untuk kebutuhan makan Pak biasanya itu ya. Itu yang dimaksud itu. Wa firriqab, apa artinya? Memerdekakan. Hamba sahaya. Ini dulu awal-awal Islam masih mula-mula berkembang. Tapi lama-lama setelah Islam semakin berjaya itu maka perbudakan dihilangkan. Fakku raqabatin au ita'amun itu apa? Jadi hamba-hamba itu harus dimerdekakan. Ya. Maka zaman dulu itu kalau ada orang-orang yang budak-budak itu kalau kita berlebihan punya itu mereka termasuk orang-orang yang berhak, termasuk yang menerima zakat, menerima infak itu termasuk. Tapi sekarang nggak ada kayak gini, perbudakan sekarang nggak ada. Maka biasanya itu banyak orang, barangkali ada orang yang serumah dengan kita, benapanya masih kerabat, keluarga atau mungkin orang lain yang dalam bahasanya sering disebut pembantu rumah tangga ya. Nah, karena sekarang nggak ada kayak gini, tapi itu juga kalau dikatakan budak ya nggak juga. Wong itu juga kita bekerja sama kita. Nah itu juga kalau kita mau berbagi itu juga termasuk hal yang utama. Karena dia berjasa Pak. Coba kalau nggak ada pembantu di rumah kita itu yang gimana? Anaknya banyak, bapak, suami, ibu bekerja semua. Nggak ada yang beres kalau nggak ada yang bantu. Ya. Maka kalau kita ada pembantu di rumah tangga kita itu termasuk. Walaupun kita sudah gaji, kalau kita berlebih termasuk orang-orang yang berhak diberikan. Karena juga itu bukan orang-orang yang mampu ya kan, seperti itu. Nah ini jadi memberikan harta yang dicintai kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, ibnus sabil, para peminta-minta, dan dalam memerdekakan hamba ini termasuk mana di sini? Perbuatan mana di sini? Ini di sini nih masuk ihsan. Ihsan ini bisa juga disebut akhlak. Akhlak. Ini kan apa namanya, kepedulian. Kalau sekarang bahasanya itu kepedulian sosial. Kepedulian sosial. Apalagi negara kita yang berdasarkan Pancasila, keadilan, ada keadilan terus sosial, ya. Sosial itu kan ya sosial, peduli kepada orang lain, ya. Bukan sosial Pak Sadiqa. Kalau sosial lain lagi. Sosial itu orang yang memiliki rasa kepedulian terhadap sesama.
Nah itu dalam Islam itu diutamakan ini menjadi pokok ajaran. Maka kalau orang medit itu di mata Allah wes kalau punya cuma mau dinikmati sendiri itu paling dibenci oleh Allah itu orang kikir. Surat apa itu Pak hadisnya? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Surat apa itu Pak Pur? Surat Asy-Syams apa Al-Lail? Al-Lail ya? Nah ini hafal ini ntar. Wa amma man bakhila sambungannya wastaghna terus lupa ya. Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang kikir kata Allah, wastaghna dan sombong, kikir sombong lagi, masya Allah ya. Wa kadzdzaba bil husna, kalau dituturi tentang kebaikan itu didustakan. Wah nggak ada gitu ya, nggak percaya dituturikannya. Bagaimana orang-orang seperti ini? Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami ya mudahkan jalan menuju kesulitan. Akan kami mudahkan jalan menuju kesulitan. Bahasa singkatnya, akan dipersulit segala urusannya oleh Allah. Jadi kalau orang-orang kikir, orang-orang medit itu pasti dipersulit urusannya oleh Allah. Ngurusin ini buntu, ngurusin ini buntu, ngurusin ini buntu, ngurusin ini ya, dipersulit. Makanya ada hadis Nabi, obati penyakitmu. Nih ono penyakit gak sembuh-sembuh katanya. Obati penyakitmu dengan bersedekah. Ya. Coba ini Pak ya. Obati penyakitmu dengan sedekah. Apa hubungannya sedekah dengan penyakit? Ya itulah. Ini pesan Nabi nih. Nggak mungkin Nabi keliru. Ya, sedekah nolak bala. Ya, oke. Karena kan paling tidak itu kan menyenangkan orang. Kalau menyenangkan orang, paling tidak kan orang itu pasti mendoakan kita. Moga-moga sampai segera disembuhkan oleh Allah. Moga-moga sampai tambah lancar. Ya begitu ya. Dan itu di saat kita kepedulian sosial kita muncul, aduh Allah luar biasa itu senangnya. Maka wajar kalau punya masalah segera segera ditolong oleh Allah. Jadi orang kalau punya itu terus medit, manuan itu bergenggam tanah ini ya. Nah, itu dipersulit urusannya oleh Allah. Tapi kebalikannya, wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau tadi lil usra. Wa amma man a'ta, adapun orang-orang yang suka memberi, suka berbagi ketika dia memiliki sesuatu, ya. Wa amma man a'ta wattaqa, diiringi dengan sifat takwa, ya. Wa saddaqa bil husna, kalau dituturi tentang kebenaran cepat dia. Sangat yakin, cepat dia ngelakoni, cepat dia membuktikan. Kata Allah, orang seperti ini fasanuyassiruhu lil yusra, akan dipermudah oleh Allah menuju kemudahan. Artinya segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Jadi siapa ingin mudah segala urusannya, punya penyakit cepat sembuh, punya masalah cepat jalan keluarnya, punya utang cepat terbayar dan sebagainya, berbagai macam masalah, banyaklah bersedekah, dimudahkan oleh Allah jalannya. Nah, itulah namanya bentuk-bentuk ihsan. Ihsan itu bentuk-bentuk perbuatan baik. Jadi akhlak, dasar-dasar pokok ajaran Islam. Nah ini lanjutnya, wa aqamas sholata, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu bahagian dari iman apa bahagian dari Islam? Kalau man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, itu rukun iman, ya, rukun iman. Kalau wa aqamas shalah, rukun Islam, berarti rukun Islam. Wa ataz zakah, menunaikan zakat, berarti rukun Islam. Dua di sini, rukun Islam di sini dua. Wa aqamas sholata, menegakkan salat, wa ataz zakata, membayar zakat. Nah, ada lagi nih, wal mufuna bi ahdihim, ya, wal mufuna, dan orang-orang yang menepati bi ahdihim,
pada janji mereka. Masuk apa ini? Kalau kita berjanji kepada orang lain, kita janjinya kita tepati. Masuk apa ini? Akhlak, masuk ihsan, apa iman, apa Islam ini? Masuk mana kategori 3 ini? Masuk ihsan, perbuatan baik, akhlak itu. Satu kali orang menyalahi janji, tidak menepati janji, maka seumur hidup bisa orang nggak percaya. Walaupun gampang minta maaf itu, tapi biasanya apalagi kalau berkali-kali diulang, nanti kita akan dicap sebagai pembohong. Kalau pemimpin suka janji-janji nggak ditepati, rakyat tidak akan percaya. Tapi ada nggak Pak Adi, pemimpin suka bohong? Banyak ya? Banyak pemimpin itu. Biasanya kalau mau didukung itu pemilihan, wow janjinya selangit, nanti begini. Setelah naik duduk di kursi, nggak ada yang ditepati janjinya. Nah, kan itu besok itu orang yang paling besar besok dosanya di hadapan Allah itu. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati janji, idza ahadu, apabila dia berjanji. Jadi orang yang menepati janji, kita menepati janji itu di dalam surat Al-Mu'min itu Pak Adi, surganya nanti VIP-nya surga. VIP-nya surga itu Pak Sadi, surga Firdaus. Ya. Coba buka di surat Al-Mu'minun itu ayat mulai dari ayat 1 sampai 11 di situ. Situ termasuk orang-orang yang dirindukan surga Firdaus itu salah satu orangnya orang-orang yang menepati janji. Baik janjinya kepada Allah maupun janjinya kepada sesama manusia. Kalau kita baca gini, Pak Pur, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami akan menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami akan memohon pertolongan. Janji nggak itu? Janji nggak? Janji kepada siapa? Kepada Allah. Kita ngomong lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku mengaku, aku menyatakan, aku bersumpah, aku berkomitmen, aku bersaksi, tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi, disembah, ditaati, dipatuhi illallah, kecuali hanya Allah. Itu janji itu. Komitmen itu, komitmen kita kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku sepenuh hati, aku menyatakan, aku berjanji, aku bersumpah, aku berkomitmen bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah yang harus saya teladani segala perilakunya. Itu juga janji. Nah, kalau kita bersahadat terus ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu janji-janji kita kepada Allah terus nggak cocok apa yang kita janjikan, bermasalah hidup kita. Itu janji. Janji itu ada dua, ada janji kita kepada Allah, ada janji kepada sesama manusia. Angel di Pak Pur. Angel di menepati janji kita kepada Allah dengan menepati janji kepada manusia. Sulit mana? Sulit kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Menyembah itu artinya taat, berbakti, beribadah, ya, patuh, pasrah hanya kepadamu ya Allah. Terus wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami senantiasa memohon pertolongan, memohon bantuan atas segala kesulitan kami. Ya, kalau kita membaca kayak gitu terus kita tidak menepati isinya, itu ya bermasalah hidup kita. Kata Allah, awas loh kamu kemarin berapa kali kamu berjanji kepada aku, setiap kamu sholat, ya, sholatmu itu 5 kali sehari semalam. Kalau 5 kali sehari semalam, setiap 1 rakaat kita baca Fatihah. Jadi berapa itu? Berapa kali kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka? Belum sholat sunatnya, belum sholat duhanya, belum banyak kali. Terus janji-janji kita langgar, isinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama isinya asyhadu alla ilaha illallah. Bermasalah kita nanti di akhirat. Makanya besar kalau itu janji-janji kita kepada Allah ditepati, janji-janji kita kepada manusia ditepati, maka balasannya surga Firdaus. Ya, surga Firdaus. Oke, kita lanjutkan lagi. Wassobirina, artinya apa? Orang-orang yang sabar. Fil ba'sa'i,
dalam kesempitan. Wad-dharra'i, dan kemelaratan. Wahinal ba'si. Nah, jadi ini nilai kesabaran. Jadi kalau ada pertanyaan, sabar itu apa? Sabar itu artinya sabar. Sabar itu artinya apa bahasa Indonesianya? Ada orang mengatakan, jika ditempeleng pipi kananmu, kayak nomane pipi kirimu, goblok iku gitu ya. Itu katanya sabar, orang sabar begitu. Kalau orang sabar itu jika ditempeleng pipi kananmu, kayak nomane yang kiri. Orang bodoh itu kayak gitu ya. Siapa yang mau ya? Sabar itu kalau umpamanya barang itu tahan banting. Ya, sabar itu ya. Tahan uji. Ketika diserang berbagai macam hal-hal yang berat itu nggak gampang berubah. Jadi sabar itu prakteknya, ya, sabar itu prakteknya, sabar dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Nggak sabar nggak jadi kita. Seperti kita suruh ngaji kayak gini, suruh sholat nggak sabar nggak jadi Pak dia. Ini salah satu bukti sabar. Ya. Terus yang kedua, sabar dalam apa tadi? Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ini kalau nggak sabar nggak jadi. Ya, ya. Orang merokok saja itu kan nggak sabar itu ya. Sebetulnya tahu dia bahwa kalau merokok itu membahayakan, tapi karena nggak sabar itu dengan godaannya nggak bisa dia, nggak bisa ngalahkan, ya nggak bisa ngalahkan. Ini sabar. Jadi kapan sabar itu dipraktekkan? Ketika kita menjalankan perintah Allah harus bersabar. Nggak sabar nggak jadi. Maka nanti sholatnya bolong-bolong misalnya dia kalau nggak sabar. Sabar menjauhi larangan Allah. Nggak sabar nggak jadi. Terus yang ketiga di sini, ini yang paling sulit. Di situ apa tadi artinya? Fil ba'sa'i. Apa tadi? Wassobirina, orang-orang yang bersabar fil ba'sa'i. Apa artinya fil ba'sa'i? Fil ba'sa'i artinya apa? Tadi fil ba'sa'i. Dalam kesempitan. Apa maksudnya ini? Dalam kesempitan ini maksudnya apa? Kesempitan apa ini? Terus yang kedua, fil ba'sa'i wad dharra'i. Apa artinya wad dharra'i? Kemelaratan ya. Terus wahinal ba'si. Ya, ketika perang, dalam perang, seperti Palestina sekarang itu ya. Ini nih, ya. Dalam kesempitan ini, kesempitan apa maksudnya nih? Ya. Apa yang sering sempit apa, Pak? Ya, yang sering sempit. Yang sering sempit itu apa kita? Kesempitan dalam urusan rezeki ya. Ya, rezekinya sempit ya. Rumahnya sempit. Dalam kekurangan ya bisa, dalam kekurangan, dalam kesempitan ini ya. Orang-orang kalau seperti ini bersabar, nggak sabar ya nggak jadi. Maka kalau nggak sabar nanti gitu ya, kadang-kadang yang nyolong, rampok apa gitu ya, ini sebetulnya nggak sabar dia ya. Nah, maka kesabarannya kalau mampu bersabar dalam situasi kayak gini, wah itu nilai kesabarannya dirindukan sorga. Terus apa ini? Kemelaratan. Ya, fid-dharra itu kemelaratan. Ada juga merartikan dalam situasi bahaya. Ad-dharra itu ada yang merartikan kemelaratan dalam situasi bahaya. Ya, menghadapi masalah-masalah yang genting, masalah-masalah yang menakutkan ya gini ya. Termasuk mestinya ketika diponis sama dokter itu, wah ini penyakitnya sudah begini-begini. Ya itu ya. Ya, mampu dia bersabar. Maka orang kalau dikasih penyakit yang berat dia bersabar itu termasuk tergelontor dosa-dosanya dengan penyakit yang Allah berikan. Asalkan dia bersabar. Terus menghadapi peperangan.
Coba kayak Palestina itu sudah berapa ribu manusia yang sudah meninggal, ada yang sampai keturunan habis semua itu ya. Orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini, kalau kita mampu melaksanakan bersabar ya dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, maka orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang dirindukan surga, saking besar nilainya. Ini masuk mana ini? Ini iman apa Islam apa ihsan? Masuk yang mana ini? Masuk ihsan. Dasar-dasar pokok ajaran Islam ini banyak. Jadi banyak ceritakan masalah ihsan, masalah akhlak ya. Oke. Terus apa lagi kita selesaikan? Wahina ulaiikal ladzina shadaqu. Artinya mereka itulah orang-orang yang benar. Apanya yang benar? Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang benar keimanannya, benar keislamannya, benar akhlaknya. Ya ini itu yakinnya. Karena di sini mereka itulah orang-orang yang benar. Apanya yang benar? Benar keimanannya, benar keislamannya, benar ke akhlaknya, ihsannya tadi itu ya. Wa ulaika humul muttaqun. Artinya mereka itulah orang-orang atau mereka yang bertakwa. Jadi kalau kita kategorikan siapa orang-orang yang bertakwa itu, yaitu banyak sekali. Orang bertakwa itu ialah orang yang mengimani semua rukun iman yang 6 itu. Ya. Yang kedua, orang yang bertakwa itu orang-orang yang mengamalkan semua rukun Islam yang 5 itu, mulai dari syahadat sampai niyam. Orang-orang yang bertakwa itu orang ini tadi melakukan ini, kesabaran, menepati janji. Kemudian apa tadi? Menepati janji, sabar, mau berbagi dengan orang lain ketika lain itu ini. Jadi ini semua kalau kita lakukan berarti kita ini sudah mengamalkan dasar-dasar pokok ajaran Islam. Boleh dikatakan sudah benar keimanan kita, benar keislaman kita, sudah benar akhlak kita, baik kepada Allah maupun dengan sama manusia. Nah, selesai ya, sudah masuk ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup, Pak Iman? Cukup ya? Cukup. Baik. Jadi temanya ini Bu, apa temanya pengajian ini? Ayat ini dasar-dasar pokok ajaran Islam. Insya Allah kalau kita amalkan ini, rasanya kok keislaman kita itu sudah enggak diragukan lagi, juga keimanan kita, begitu juga akhlaknya, karena semuanya sudah tercakup di dalam suatu ayat yang memang agak panjang ini. Demikian pembahasan kita tentang masalah dasar-dasar pokok ajaran Islam. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik ajaran Islam, keimanan maupun akhlakul karimah seperti yang dijelaskan dalam surat tersebut. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Hanya kepada Allah senantiasa kita berharap pahala dan ridhonya, serta selalu minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.